Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang harus kita ketahui bersama, perkara yang paling penting untuk kita ketahui bersama, yang merupakan ibadah juga merupakan kewajiban bagi kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah meliputi kita dengan nikmat-nikmatnya. Maka tidak ada satupun makhluk yang hidup di alam semesta ini melainkan dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu hal tersebut tidak akan mampu untuk kita hitung. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan jika sekiranya kalian ingin coba-coba hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Ikhwanu fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, bahkan keturunan yang kita miliki merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bertahun-tahun berumah tangga akan tetapi tidak diberikan keturunan. Maka keturunan merupakan nikmat yang harus disyukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan keturunan adalah perhiasan dunia, yaitu nikmat dunia yang diberikan kepada kita. Begitu juga rizki yang diberikan kepada kita. Banyak bentuknya. Ada rizki berupa harta, ada rizki berupa kesehatan, ada rizki berupa waktu, ada rizki berupa jabatan. Yang ini semua harus kita syukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ibrahim ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang menurunkan dari langit berupa air yang dengannya tumbuhlah buah-buahan. Maka itu sebagai rezeki bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bumi, nikmat bumi, nikmat alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan untuk kita. Maka dengan hujan, yaitu air hujan, betapa banyak hewan yang bisa hidup. Bukan hanya tumbuhan, bahkan binatang. Kita pun
tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Ya. Kalau misalkan kita tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari, masih mampu. Akan tetapi kalau kita tidak minum, itu kita tidak akan mampu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan airlah, dengan airnya segala sesuatu hidup. Dan air merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan nikmat-nikmat yang lain. Ikhwanu fillah, setelah kita mengetahui bahwasanya kita diliputi dengan nikmat Allah, maka harus kita jaga nikmat tersebut. Dan kita harus tahu apa saja yang membuat nikmat Allah hilang dari kita. Dan nikmat Allah itu hilang ada 2 perkara. Bisa jadi memang nikmatnya tidak ada, hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Ahlus Saba, penduduk Saba, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya pada tempat Ahlus Saba itu, pada tempat tinggal penduduk Saba itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? 2 sungai di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Saba, makanlah dari rizki-rizki Allah. Dari rizki siapa? Dari rizki Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan bumi yang penuh dengan keberkahan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbun Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian apa yang mereka balas kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut? Malah mereka berpaling dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna alaihim sailal aram. Maka kami timpakan kepada mereka banjir yang besar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengganti kebun-kebun mereka, sungai-sungai mereka dengan kebun yang berisikan pohon yang buahnya pahit, pohon yang tidak berbuah, dan pohon yang berduri. Menyakitkan, ikhwan fillah. Yang selama ini bertahun-tahun mereka rasakan nikmat dari hasil bumi, kemudian dikarenakan kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Ini contoh bahwasanya nikmat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bentuknya, zatnya, dan bendanya. Betapa banyak orang-orang ya yang merasakan kemajuan, kesuksesan, kemudian dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia terjatuh miskin. Ya, hilang semua apa yang dia miliki. Itu adalah tanda bahwasanya kenikmatan bisa hilang berupa bendanya tadi. Begitu juga ikhwanu fillah, kenikmatan bisa hilang akan tetapi bukan bendanya, akan tetapi maknanya, keberkahannya. Dia bendanya masih memegang, masih ada bendanya, cuman tidak ada keberkahan baginya. Dengan kekayaannya dia masih gundah gulana, dengan kekayaannya dia masih mampu untuk bunuh diri, dengan kekayaannya dia masih tidak bahagia. Ini adalah kenikmatan, keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia masih memegang kenikmatan tersebut. Artinya apa? Sejatinya dia itu bukan sedang memegang kenikmatan, akan tetapi niqmah. Apa itu? Itu ancaman. Yang kenikmatan itu bukanlah sejatinya kenikmatan, akan tetapi itu tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, "Idza ra'aitallah yu'ti 'abdan 'ala ma'asihi fi ma yuhibbu, innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba suatu keinginan dia padahal dia bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia agar semakin jauh dari Allah. Maka tatkala dia semakin jauh dari Allah, disitulah Allah Subhanahu wa taala timpahkan musibah kepadanya. Ikhwanu fillah, maka kita harus perhatikan pada diri kita ini ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Akan tetapi kalau kita misalkan kufur, tidak menganggap, tidak mengakuinya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan timpahkan, tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, jikalau sekiranya kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih. Ta'ammal ya Abdullah, perhatikan, kita harus tahu bahwasanya kita ini diliputi dengan nikmat Allah. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tertimpa musibah. Ketahuilah pada musibah yang menimpa kita itu juga ada nikmat, ada hikmah yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersabar, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, ikhwan fillah. Maka sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Bahkan para ulama menjadikan kepada kita arkanus syukur, rukun-rukun yang harus dijalani seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 rukun untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang pertama adalah i'tirafu an-ni'mah bil qalbi. Kita mengakui nikmat yang Allah berikan dengan hati kita. Tatkala kita mendapatkan nikmat, kita yakini bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ma asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bi kawakib wa amma man qal mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh untuk seseorang bersyukur terhadap nikmat Allah dan dia meyakini bahwasanya nikmat Allah datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Adalah seorang hamba yang dia memasuki pagi hari, terkadang dia beriman kepada Allah dan terkadang dia kufur. Adapun seorang hamba yang mengatakan, kami telah diberikan hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap bintang-bintang. Ikhwan fillah, lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang diturunkan hujan kepadanya, dia meyakini apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan ini. Begitu juga ikhwan fillah, tatkala kita mendapatkan nikmat dari siapapun, maka kita yakini ini adalah nikmat yang datangnya dari Allah atas izin Allah. Adapun si fulan yang memberikan kepadaku itu hanya perantara saja. Dan juga ikhwan fillah, harus kita yakini tatkala kita memiliki kecerdasan, memiliki manajemen, memiliki kemudahan dalam berusaha, dan dia maju usahanya, maka yakinilah bahwasanya usaha ini tidaklah maju kecuali dikarenakan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap ini dikarenakan kecerdasanku, dikarenakan usahaku, manajemenku jadinya ini sukses. Bukan, itu hanya sebab. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan itu semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka rukun yang kedua adalah at-tahaddus bin ni'mah. Itu kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara lisan. Kalau yang pertama dengan cara meyakini, kalau yang kedua dengan cara lisan. Ya. Apa bentuknya? Kita sebarkan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka berbangga-banggaan, sombong-sombongan, bukan. Akan tetapi dalam rangka mendapatkan atau dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita diberikan kesembuhan. Kesehatan itu merupakan nikmat dari Allah. Maka kita bilang sama teman-teman kita, alhamdulillah hari ini dokter menyatakan bahwasanya penyakitku sembuh. Itu adalah bentuk bahwasanya dia menjalankan rukun yang kedua. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan diangkat penyakit yang selama ini aku alami. Maka itu bentuk dari menganggap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara lisan. Dan ini selaras dengan firman Allah taala di dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu lah hendaknya engkau sebarkan, kasih tahu orang lain. Akan tetapi dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka berbangga-banggaan, sombong-sombongan, bukan. Akan tetapi dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, i'tirafun ni'mah bil jawarih. Dia mengakui nikmat-nikmat Allah dengan cara tindakan, dengan cara amalan. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kaki untuk berjalan, maka kita gunakan untuk berjalan menuju ke masjid, bukan berjalan menuju kepada kemaksiatan. Kita diberikan pandangan mata, maka gunakan mata tersebut untuk mengaji, melihat mushaf dan yang lainnya, perkara-perkara yang itu adalah ibadah, dan bukan untuk melihat perempuan yang bukan mahram, yang mana itu adalah maksiat. Ini bentuk rukun yang ketiga yang biasanya kita lalaikan. Kalau yang pertama dia meyakini mungkin, kalau yang kedua dia mengatakan mungkin, ini sangat banyak. Tapi yang ketiga ini dia tidak mengindahkan nikmat Allah dengan menggunakan nikmat Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, bayangkan seluruh apa yang diberikan kepada kita, seluruh organ tubuh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah supaya kita meminta bantuan dengan nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni dosa beliau, dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang, dengan apa? Dengan cara menjadikan anggota badannya itu untuk melaksanakan sholat sepanjang malam. Makanya diriwayatkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail tatafattar aqdam. Kata Aisyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat malam sampai kakinya itu bengkak, luar biasa. Begitu panjangnya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak.
Dan pasti di antara kita tidak ada yang pernah melakukannya. Maka kata Aisyah, "Qultu, lima tasna hada ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Kenapa masih engkau beribadah dengan tekun seperti ini?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban yang mulia dan jawaban yang menunjukkan bahwasanya kewajiban kita menjadikan nikmat Allah dan sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat tersebut, dijadikanlah nikmat tersebut untuk membantu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Tidaklah aku melaksanakan hal tersebut melainkan aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur. Apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa ampunan dosa. Ya, ini adalah rukun yang ketiga yang harus kita jalankan. Menjadikan nikmat Allah seluruhnya, harta, ya kesehatan, waktu luang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah izharul ni'ma li ghair. Menampakkan nikmat yang Allah berikan ya untuk orang lain. Contoh misalkan kita diberikan nikmat oleh Allah melalui perantara si fulan. Maka kewajiban kita adalah membalas si fulan itu kebaikan juga. Kalau misalkan dia diberi makan, ditraktir sama si fulan, maka si fulan itu juga harus kita traktir. Itu bentuk bahwasanya kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau bersyukur kepada orang lain. Itu yang paling penting, ya. Kalau orang paling minimalnya dia mengatakan apa? Terima kasih. Atau semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik. Ini paling minimal. Tapi kalau kita mampu untuk membalas dengan materi yang lebih, ya, atau yang setimpal dengan apa yang diberikan kepada kita, atau ya, minimalnya doa, itu lebih baik. Ya, itu baik. Dan ini yang banyak kita luputkan untuk ya berterima kasih kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man sana'a ilaikum ma'rufa ya fakafi'uh wa in lam tajidu ya tukafi'una ya fad'ulah hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan ada orang yang memberikan kepadamu kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Apapun bentuknya. Yang paling afdol dibalas dengan yang lebih banyak. Kalau nggak bisa, yang setimbal. Kalau nggak bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak ada ya sesuatu yang untuk membalas itu, maka cukup dengan doa. Sampai betul-betul engkau melihat bahwa engkau telah membalas kenikmatan yang ia berikan kepadaku. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mensyariatkan dan menganjurkan kepada kita, kalau misalkan kita tidak bisa memberikan apa yang dia berikan kepada kita, maka cukup dengan kita katakan jazakallahu khairan. Itu adalah makna yang bagus. Jazaka, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu khairan, dengan yang lebih baik. Ini adalah doa yang bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah bin Zaid, ya, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsanah." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang diperlakukan baik, kemudian dia mengatakan kepada orang yang melakukannya itu, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang ini telah menyampaikan pujian kepadanya dengan sesampai-sampainya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memberikan kenikmatan yang orang lain berikan kepada kita dengan yang lebih afdol atau dengan setimpal, paling tidak kita doakan dengan yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.